Pada masa mudanya, Agus Salim adalah sosok pemuda pemberang yang selalu gelisah. Dia sempat berpindah-pindah profesi dari penerjemah sampai notaris. Pengembaraannya ke luar negeri membawa Agus Salim pada sejumlah pemimpin organisasi Islam internasional seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Persinggahan terakhirnya adalah mendedikasikan diri bagi bangsa dan negaranya. Tercatat, Agus Salim menjadi Duta Besar Republik Indonesia pertama dan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir dan Hatta pada tahun 1947 hingga 1949. Agus Salim lahir dengan nama Masdukul Haq, berarti pembela kebenaran, di kota Gadang, Bukit Tinggi pada bulan Oktober 1884. Dia termasuk segelintir anak bumi putra yang bisa menikmati pendidikan Belanda. Anak bekas jaksa dari Sumatera Barat itu adalah lulusan terbaik sekolah menengah Belanda. Bakatnya luar biasa dalam menguasai bahasa asing. Ia mampu berbicara dalam 9 bahasa: Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki, Jepang, dan tentu saja bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Setamat dari HBS, sebenarnya Agus Salim ingin menjadi dokter, tapi akhirnya dia harus mengurungkan cita-citanya karena tidak ada biaya untuk kuliah di Belanda. Konon sebenarnya ia bisa saja belajar ke Belanda berkat bantuan dari Raden Ajeng Kartini. Saat itu Kartini baru saja memperoleh beasiswa untuk belajar di Belanda, tetapi tidak bisa digunakan karena ia harus menikah. Kartini meminta pemerintah Belanda agar memberikan beasiswa itu kepada pemuda Agus Salim. Entah kenapa Agus Salim tidak memanfaatkan beasiswa itu. Yang jelas setamat dari HBS, Agus Salim bekerja pada pemerintah Belanda dan ditempatkan di Jeddah sebagai penerjemah. Sembari bekerja, Agus Salim memperdalam ilmu agama Islam kepada pamannya sendiri, yakni Syekh Ahmad Khatib, Imam Masjid Haram. Sepulang dari Jeddah, Agus Salim tidak lagi betah bekerja untuk Belanda. Ia kemudian mendirikan sekolah HIS sebelum kemudian masuk dunia pergerakan nasional lewat Sarekat Islam, Jong Islamiten Bond, dan Gerakan Penyadar. Ia mulai malang melintang dalam politik praktis untuk membangkitkan semangat menuju kemerdekaan. Sebagai pemimpin pergerakan nasional, Agus Salim menyadari pentingnya menyebarkan pemikirannya kepada khalayak. Karena itu, Agus juga tekun menjalankan profesinya sebagai wartawan. Di Sarekat Islam, karir organisasi Agus Salim berkembang. Ia langsung menjadi anggota pengurus pusat Sarekat Islam. Pada tahun 1919, Agus Salim dan Semaun mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang menuntut Belanda segera mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya. Agus sempat pula mengorganisasi pemogokan buruh untuk menuntut kenaikan gaji di Surabaya, Cirebon, dan Semarang. Demi memperjuangkan kepentingan rakyat, Agus Salim bersedia duduk di Volksraad, Dewan Rakyat bentukan Belanda pada tahun 1921 hingga 1924. Sejak itu, Volksraad semakin tidak kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Sikap membangkang yang ditunjukkan Agus Salim kepada pemerintah Belanda juga tampak dalam goresan penanya sebagai wartawan. Ia kerap memaparkan praktek penindasan Belanda terhadap rakyat kecil, terutama di daerah perkebunan di Indonesia. Tak sebatas bersembunyi di balik nama pena, kata-katanya juga terkenal vokal. Pidato-pidato yang ia lontarkan saat menjadi anggota Volksraad sungguh membangkitkan kesadaran. Agus Salim mengecam keras ketidakpedulian Belanda terhadap rakyat jajahannya. Ucapannya yang tidak kalah tajamnya juga kerap ia sampaikan di depan anggota Jong Islamiten Bond yang ia dirikan. Meskipun dekat dengan buruh dan rakyat, Agus Salim tidak bergeser dari ajaran Islam di sepanjang perjuangannya. Tidak mengherankan tatkala unsur-unsur komunis mulai masuk ke dalam Sarekat Islam. Ketika itu sudah menjadi partai pada era tahun 1920-an, ia bereaksi keras. Pada Kongres Sarekat Islam pada tahun 1921, Agus Salim mengusulkan agar anggota yang sudah menganut komunisme agar meninggalkan Sarekat Islam demi disiplin partai. Di masa awal kemerdekaan, Agus Salim ikut merancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama 18 orang lainnya dipimpin Soekarno. Namun, jasa Agus Salim yang paling penting adalah misi diplomatiknya yang
yang memperkenalkan negara baru ini ke dunia luar. Pangkal kemenangan diplomasi Indonesia adalah perjanjian persahabatan dengan Mesir pada tahun 1947. Kepiawaian Agus Salim berdiplomasi ini pun terus ia lakukan saat ia menjadi Menteri Luar Negeri di masa Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta. Walau badannya kecil, di kalangan diplomatik ia dikenal dengan julukan The Grand Old Man, sebuah bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Meski terkenal bermulut pedas, anehnya tak pernah sekalipun Agus Salim ditangkap Belanda. Padahal rekan-rekan seperjuangannya di Sarekat Islam seperti Hostokro Aminoto, pendiri SI, kerap masuk bui. Akibat muncul isu tidak sedap yang mengatakan kalau Agus Salim sebenarnya adalah antek Belanda. Sebab sebelum dia benar-benar terjun sebagai wartawan dan aktif dalam gerakan kemerdekaan, ia adalah pegawai pemerintah Belanda. Bahkan semasa di Riau, Agus sempat diangkat menjadi anak keluarga Belanda. Belakangan isu tak terbukti kebenarannya, hanya sekedar gosip murahan yang sengaja ditiupkan pemerintah Belanda dengan maksud mengadu domba para pemimpin bangsa. Agus Salim adalah nasionalis tulen yang memiliki cita-cita melihat negara Indonesia bebas dari gunggungan penjajah Belanda. Sebagai pribadi, Agus Salim yang wafat tahun 1954 di usia 70 tahun dikenal berjiwa bebas. Ia tidak pernah mau dikekang oleh batasan-batasan. Ia pun berani mendobrak tradisi Minang yang kuat. Ia memilih untuk mendidik anak-anaknya sendiri ketimbang menyerahkan pendidikan mereka ke sekolah formal. Agus Salim sangat peduli pada pembentukan watak atau karakter yang menurutnya tidak didapat dari sekolah formal.